Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta, penuhi irama gerakan dunia. Mari tingkatkan peran ibu dan keluarga agar anak Indonesia ceria. Kini waktunya untuk kita akhiri kekerasan yang menimpa mereka di kota, di desa dan rumah kita. Cukup sudah, sudahi semua. Stop kekerasan perempuan dan anak. Stop perkawinan dan pekerja anak. Stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. Mereka cahaya penerang semesta, penuhi irama gerakan dunia. Mari tingkatkan peran ibu dan keluarga agar anak Indonesia ceria. Kini waktunya untuk kita akhiri kekerasan yang menimpa mereka di kota, di desa dan rumah kita. Cukup sudah, sudahi semua. Stop kekerasan perempuan dan anak. Stop perkawinan dan pekerja anak. Stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. La la la, perempuan berdaya. La la la, anak-anak terlindungi. La la la, semua bahagia menuju Indonesia maju. La la la, perempuan berdaya. La la la, anak-anak terlindungi. La la la, semua harus peduli bila ada kekerasan. Mari kita laporkan. Sapa 129. Terima kasih dari tim KPPA yang sudah memandu kita untuk melakukan gerakan Sapa 129. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ibu-ibu semuanya bagaimana tadi? Sudah agak lentur badannya? Habis makan? Oke, baik. Ibu-ibu sambil menunggu narasumber yang akan hadir di antara kita sebentar lagi, mohon ibu-ibu yang masih di luar segera memasuki ruangan. Kalau ada di sebelah ibu belum datang, tolong dihubungi. Karena sebentar lagi
kita akan memulai sesi pertama dari gelar wicara dalam rangkaian Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan Pusat tahun 2023 yang mengambil tema peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Sesi kali ini, pada siang ini, adalah mengangkat, mengenali kekerasan perempuan dan anak. Baik, sekali lagi ibu-ibu yang masih ada di luar, kami persilahkan langsung memasuki ruangan. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu narasumber kita sudah mulai memasuki ruangan. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat dan saya banggakan, kami banggakan semuanya adalah Ibu Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat, kemudian ibu-ibu penasehat Dharma Wanita Persatuan, ibu-ibu para narasumber perempuan-perempuan hebat yang sudah hadir, terima kasih Ibu. Kemudian pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat seluruhnya, kemudian ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Pusat. Alhamdulillah siang ini kita akan memulai sesi pertama, hari pertama, Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan Pusat tahun 2023. Sebelum kita memulai, izinkan saya membaca pantun untuk mengucapkan selamat datang kepada para narasumber. Tolong dijawab atau ditanggapi dengan cakep ya ibu-ibu, semangat. Jus alpukat, jus mangga, menyehatkan dan segar terasa. Hadir di antara kita, narasumber istimewa, perempuan-perempuan hebat kebanggaan kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Katarina, Ibu Livia, Ibu Ratna, kami persilahkan, kami mengundang ibu-ibu. Izin Bu Ketum memandu untuk acara sesi wicara hari ini. Oke. Ibu-ibu semua telah hadir di antara kita semua ini, perempuan-perempuan hebat. Kita sengaja memilih benar-benar yang sesuai dengan topik dan sesuai dengan keahlian beliau. Oke, baik. Tadi saya sudah perkenalkan diri, jadi tidak perlu diperkenalkan lagi. Saya Santi Sidarta, Sasanti Sidarta, izin untuk memandu jalannya temu wicara atau gelar wicara dalam sesi pertama hari ini. Selamat datang semuanya dalam Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan dengan tema peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Seminar nasional ini akan diadakan dalam 2 hari ke depan, yaitu tanggal 16 dan 17 November 2023, bertempat di Tribarata, Dharma Wangsa, Jakarta. Jika tadi kita sudah bersama-sama mengikuti rangkaian acara dari awal pembukaan, sekarang saatnya kita berbincang-bincang dengan para ahli. Baik, ibu-ibu semuanya,
Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan topik kenali kekerasan pada perempuan dan anak, selamatkan masa depan bangsa. Hadir di sebelah kiri saya, Ibu cantik, Ibu Katarina Mulyana Girsang, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kurang semangat, aplausnya lagi. Oke. Karena beliau-beliau ini meluangkan waktu dari begitu padatnya acara. Baik, Ibu Katarina, saya izin untuk membacakan CV beliau. Izin Ibu, saya ringkas boleh ya Ibu? Ibu Katarina, Dr. Katarina Mulyana SH, SEMH. Beliau jabatan terakhir adalah Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian daftar pendidikan beliau S1 di Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, kemudian sarjana S1 juga Sarjana Akuntansi STIE YAI Jakarta, kemudian S2-nya Hukum Bisnis Ibu? Hukum Universitas Pajajaran. S3-nya adalah juga doktoral di bidang hukum dari Universitas Erlangga. Pengalaman kerja begitu banyak, tapi yang sekarang adalah Inspektur Jenderal Kemendikbudristek. Sebelumnya sempat menjadi PLT staf ahli Mendikbud bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Ini sangat cocok sekali ya Ibu. Terima kasih. Kemudian yang luar biasa, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi dan sederet jabatan strategis lainnya. Luar biasa. Kemudian narasumber kedua adalah Ibu Ratna Susyanawati, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Izin saya juga menyingkat ya Ibu. Ibu Ratna jabatan terakhir saat ini adalah Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia, latar pendidikan Magister Hukum, pernah menjabat di beberapa bidang yang berbagai bidang jabatan yang strategis, posisi strategis, Kepala Bagian Advokasi Fasilitasi Gender dalam SDA dan Lingkungan, Deputi Bidang PUG, Bidang Polsoskum, kemudian Kepala Bagian Hukum Sekretariat Menteri Negara PP dan PA, Kepala Biro Hukum dan Humas, Asdep KG Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, dan beberapa posisi lainnya yang luar biasa. Aplaus buat Bu Ratna. Pembicara kita atau narasumber kami yang ketiga adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ibu Livia Istiana DF Iskandar MSc Psikolog, lulusan program profesi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yang kemudian beliau menerima beasiswa dari pemerintah Inggris, juga dari pemerintah Amerika untuk mendapatkan gelar doktor dalam gelar program doktor kesehatan masyarakat dari University of Hawaii di Manoa, Honolulu, Amerika Serikat. Terima kasih Ibu. Ibu-ibu sekalian, luar biasa sekali bahwa sekarang adalah waktunya kita untuk melakukan gelar bicara, tapi izinkan saya menginformasikan mekanisme gelar bicara siang ini. Jadi ibu-ibu izin, nanti adalah kami meminta
memohon Ibu melakukan pemaparan masing-masing 20 menit. Setelah itu kami buka sesi tanya jawab dari audiens dan dari semua yang hadir di sini. Jadi siapkan ibu-ibu, ini adalah ilmu yang luar biasa. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari pakarnya. Untuk yang pertama kali Ibu Katarina, 20 menit ya Ibu. Baik, terima kasih Bu Terima Nur. kasih, silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya jam kritis ini ibu-ibu ya, jadi pasti karena enak sekali tadi lunch-nya, jadi mungkin banyak ngantuk. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Ketua DPP Pusat dan Ibu Ketua Panitia. Ibu Wari ini senior saya Pak Warinya ya. Jadi kaget tadi sudah lama tidak bertemu dan saya di sini ditugaskan untuk menyampaikan tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak di satuan pendidikan dan juga mungkin ini juga relate dengan kepada perempuan, kepada anak-anak kita atau mahasiswi-mahasiswi ya atau mahasiswa yang ada di kampus. Terima kasih untuk topik ini yang disajikan pada kesempatan di depan ibu-ibu yang hebat ini karena menurut saya secara pribadi peran ibu sangat besar ya, peran ibu sangat besar bagaimana kita memahami bentuk kekerasan dan dampaknya. Sehingga peran untuk melakukan pencegahan, peran untuk bersama-sama turun dalam penanggulangan, peran untuk Bapak Ibu-ibu untuk mendorong sebagai yang melit Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang melit pemerintah daerah setempat itu sangat besar. Jadi karena waktunya sangat singkat mungkin saya hanya menyampaikan poin-poin saja dan saya harap nanti diskusinya bisa lebih cair lagi dan Ibu semakin bisa memahaminya. Baik. Kemendikbudristek pada sekitar awal Agustus 2023 telah melonsing Permendikbud 46 tahun 2023 yang mencabut Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Permendikbud 46 ini mengubah beberapa poin yang sangat besar karena Permendikbud 82 2015 pada waktu itu lahir karena adanya kasus kekerasan anak kita Angelin di Bali ya yang dibunuh secara sadis oleh ibu tirinya. Tetapi Permendikbud 46 ini sesuai dengan program prioritas kementerian saat ini dengan 3 dosa besar di bidang pendidikan yaitu masalah kekerasan dalam bentuk perundungan, kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual dan juga intoleransi diskriminasi, kita melingkupi dan lebih memperjelas lagi. Kita tahu saat ini tantangan dunia pendidikan adalah ketika anak-anak kita menghadapi kekerasan, khususnya kekerasan di satuan pendidikan. Walaupun sebenarnya mereka juga sangat rentan menghadapi kekerasan, baik di lingkungan sosial pertemanan mereka dan juga di lingkungan rumah, Bapak Ibu ya, bahkan oleh orang-orang yang terdekat. Data menunjukkan, saya sudah tidak usah membacakan, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan soft copy atas paparan saya, bahwa saat ini kita sudah darurat kekerasan. Dan itu menurut saya sih kita harus amini bersama Bapak Ibu. Karena kalau kita cermati pemberitaan, hampir tiap minggu ada kasus kekerasan yang menimpa anak-anak kita. Bahkan sampai mereka bunuh diri. Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ya, mohon maaf saya biasa dengan Bapak Ibu jadi ibu-ibu semua ya. Mereka bunuh diri dan ketika kasus terakhir adalah Fakultas Kedokteran Hewan di Unair. Ya walaupun belum disimpulkan dia bunuh diri tetapi ada surat yang tertinggal. Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Jadi ini sangat luar biasa. Bagaimana kita harus memahami apa yang dihadapi anak-anak kita. Bahkan kesehatan mental saat ini ya juga bagian dari penyakit yang paling besar berkontribusi dalam kematian selain stroke dan jantung. Ya, itu yang saya baca dari para ahli. Jadi kesehatan mental tidak bisa kita abaikan. Dan kekerasan ini sangat relate dengan kesehatan mental karena pelaku kekerasan itu juga sebenarnya
mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya. Baik pelaku itu orang dewasa, apalagi pelaku tersebut adalah masih anak-anak, Bapak Ibu. Ibu-ibu ya, bayangkan kemarin yang di Sulawesi Selatan, bagaimana anak umur 12 tahun berkelompok bisa memperkosa korban umur 16 tahun. Ya. Jadi kalau kita membaca dan bahkan kami ikut melakukan pendampingan bersama Bu Ratna dan tim Ibu Livia langsung ke lapangan ketika ada kasus kekerasan begitu mencuat di media, kami pasti langsung turun. Itu sangat luar biasa dampaknya. Dan saya menyampaikan pada kesempatan ini ibu-ibu ya, bahwa kasus kekerasan yang kami tangani itu tidak selesai sampai pelaku diberi sanksi. Karena setelah pelaku diberi sanksi, apalagi misalkan pelakunya adalah gurunya ya di sekolah ya, sampai dipindahkan, biasanya sanksinya itu dipindahkan ya, atau dipecat, itu paling maksimal. Itu bukan berarti korban selesai bisa langsung sekolah, tidak. Ternyata korban mendapatkan pembulian lagi dari teman-temannya, dari kelompok pelaku. Bahkan teman pendukung korban pun mendapatkan kekerasan lagi. Jadi kami harus terus memantau setelah kasus ini selesai, bagaimana korban 1 sampai 3 bulan itu bisa belajar lagi. Ya, karena ternyata kami mendapatkan info tersebut, bahkan korban sendiri harus pindah sekolah. Bahkan pindah ke luar kota. Dan kebanyakan korban-korban ini adalah dari keluarga yang tidak mampu. Ya, jadi secara ekonomi juga terdampak. Ayahnya harus mencari pekerjaan kembali. Ya, jadi kami ingin memastikan ketika ayahnya pindah, anaknya pindah sekolah, bahwa pemerintah daerah juga memfasilitasi dan anak itu jangan sampai mendapatkan korban kembali. Dan kami tetap melakukan melakukan komunikasi. Ya, 1 sampai 3 bulan kami pantau, kami minta informasinya, tetapi komunikasi tetap jalan, khawatir setelah itu mereka mendapatkan kekerasan lagi. Itu yang kami lakukan. Jadi dampak akibat kekerasan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu pencegahan ini sangat penting. Ya, pencegahan ini sangat penting. Jadi ini kita harus amini bahwa kita memang saat ini sedang mengalami darurat kekerasan, Bapak Ibu ya. Lanjut. Jadi latar belakang tentang kebijakan ini adalah bagaimana kita melakukan pencegahan. Pencegahan ini lebih diatur lebih jelas dalam Permendikbud 46 dibandingkan 82. Karena ini yang paling penting ya. Tadi sudah diskusi di awal dengan Ibu Franka tadi kita sampaikan bahwa kita banyak sekali siap menikah tapi tidak siap menjadi istri dengan tugas-tugasnya, tidak siap menjadi suami, apalagi siap menjadi orang tua. Ketidaksiapan itu akan menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan yang kita alami, yang dialami oleh mereka yang tidak siap. Nah, sekarang bagaimana peran kita sebagai ibu di rumah mempersiapkan anak-anak kita ketika memilih untuk siap menikah, tetapi bukan karena hanya siap menikah, tetapi siap untuk menjadi seorang istri dan seorang suami, dan siap menjadi orang tua ketika Tuhan percayakan untuk dititipkan anak-anak kepada mereka. Itu yang paling penting. Ya. Di tengah mungkin ya banyak tantangan dari sisi pemahaman budaya, agama kita. Ya, tetapi ini yang sangat penting. Karena kalau kita kuat di hulunya sebagai orang tua, saya yakin kita akan siap untuk menyiapkan anak-anak kita menghadapi ketika mereka menghadapi bentuk-bentuk kekerasan dari orang-orang yang tidak mereka kehendaki. Ya, kalau mereka siap, maka insya Allah mereka juga enggak akan menjadi pelaku. Bapak Ibu. Apalagi ketika anak-anak menjadi pelaku, seperti saya sampaikan tadi di Sulawesi, umur 12 tahun bisa memperkosa, umur 16 tahun berkelompok dan tidak sekali, Bapak Ibu. Jadi kemajuan teknologi yang ada saat ini juga kita harus lihat, harus kita pikirkan dampaknya bagi anak-anak kita. Baik mereka ketika mereka masih masa di bawah 15 tahun, setelah 15 tahun ketika mereka sedang pubernya, ya,
pubertas maupun ketika mereka sendiri sudah kuliah atau sudah dewasa. Ya, kemajuan teknologi, pemberitaan-pemberitaan, ya media-media perfilman yang begitu banyak, itu banyak sekali dampaknya Bapak Ibu. Nah oleh karena itu peran ibu-ibu semua sangat penting dan sangat strategis. Ya, bagaimana kita memahami dampak-dampak hal ini. Jadi pengaturan pencegahan itu kita akan buat secara holistik, ya, karena kita juga ingin Permendikbud ini bisa juga lebih memperjelas peran sekolah, peran pemerintah daerah. Di Permendikbud 82, peran pemerintah daerah sifatnya ad hoc, hanya terhadap kasus-kasus yang besar, hanya terhadap kasus-kasus yang mengakibatkan kematian, ya, atau menjadi perhatian nasional. Tetapi dengan Permendikbud 46, peran pemerintah daerah tidak ad hoc lagi. Ya, Satgas daerah ada yang melibatkan seluruh unsur dinas-dinas terkait dan bahkan juga organisasi masyarakat. Jadi kita juga mengatur bentuk-bentuk kekerasan juga dari yang berbasis online, ya, karena dengan mengadaptasi kemajuan teknologi. Jadi penanganan kekerasan dalam Permendikbud ini adalah berspektif kepada korban. Prinsipnya ketika melakukan penanganan kekerasan kita harus percaya dulu kepada korban. Prinsipnya, walaupun mungkin hati kita masih ragu atau masih bingung, tetapi kita harus berspektif kepada korban sehingga wujudnya adalah kita percaya dulu apa yang disampaikan oleh korban. Ya, itu cara kita untuk membantu. Lanjut. Jadi kebijakan ini kita ingin menjadikan dalam berbagai program yang dilakukan oleh Kemendikbud melalui program Merdeka Belajar. Saat ini sudah 26 episode. Kita ingin menjadikan dari semua program ini bagaimana sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman serta menyenangkan untuk anak-anak kita. Mengapa itu penting? Karena proses pembelajaran itu seumur hidup. Anak tidak boleh merasa terbeban untuk belajar. Tetapi belajar itu adalah bagian suatu proses hidup yang mereka harus rasa menyenangkan dan itu memang perlu bagi mereka. Jadi kalau materi pembelajaran sudah menjadi beban, maka bagaimana mungkin anak bisa senang? Apapun Bapak Ibu, yang menjadi beban kita kan tidak akan menyenangkan, apalagi bagi anak-anak. Ya, sehingga berbagai kebijakan perubahan kurikulum itu kami lakukan. Namun hal itu akan sia-sia kalau sekolah kita belum menjadi ruang belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Mereka akan takut ke sekolah, takut ketemu guru, takut ketemu teman-temannya. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana kita pentingnya melakukan pencegahan. Oleh karena itu 5 poin yang diubah dalam Permendikbud 46 adalah sasaran, definisi, tim dan satgasnya, mekanismenya, bentuk pencegahan dan juga mekanisme penanganan. Ini yang poin utamanya, yaitu dari sasarannya pada waktu itu kita hanya fokus pada anak-anak, tapi saat ini pada seluruh warga sekolah, ya, dan juga mereka masyarakat umum yang terlibat dalam proses pembelajaran di luar sekolah. Definisinya kita perjelas, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan. Bahkan kita masukkan kekerasan dalam bentuk kebijakan yang selama ini tidak pernah tersentuh. Ternyata banyak sekali kekerasan dalam bentuk kebijakan yang kami temukan. Ya, yang pada implementasinya dapat berpotensi maupun sudah berpotensi. Ya, kebijakan itu dalam bentuk peraturan tata tertib. Ya, ketika anak-anak dipaksa masuk sekolah jam 6, padahal sebenarnya jam sekolah mereka jam 7. Ya. Atau bahkan ada daerah yang menerapkan kemarin sampai jam 5, setengah 5. Ya. Tapi ini alhamdulillah ya, puji Tuhan sudah diganti gitu ya, sudah kembali lagi ke normal Bapak Ibu. Itu adalah bentuk kekerasan dalam kebijakan ketika kebijakan itu sangat mengganggu secara psikis dan fisik bagi anak-anak. Lalu bentuk apa itu intoleransi dan diskriminasi, ya, karena kita beragam. Indonesia, Pak Jokowi mengatakan DNA-nya adalah keberagaman, Bapak Ibu ya. Kita tidak ada yang asli orang Jawa, asli orang Batak, itu tidak. Pasti kita sudah bercampur karena dulu nenek moyang kita sudah perang ya, dengan diserang Gajah Mada dan sebagainya. Ya, sama, kita mungkin tidak asli orang Indonesia juga. Ya, jadi kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, ya.
Kita tidak bisa memilih siapa keluarga kita, anak-anak kita juga demikian. Oleh karena itu, mereka tidak boleh mendapatkan diskriminasi karena apa yang Tuhan berikan pada mereka, termasuk orang tua yang Tuhan berikan kepada mereka. Tidak boleh diskriminasi, ya. Karena keberagaman itu adalah suatu kekayaan, sehingga bukan suatu hal yang menjadi masalah, tetapi itu adalah suatu berkah, suatu berkat bagi kita semua. Sehingga perbedaan yang ada pada anak kita, baik karena perbedaan suku, agama, dan ras, baik karena perbedaan fisiknya, ya, baik karena perbedaan keluarga, karena ekonomi keluarga, itu tidak boleh mendapatkan diskriminasi di sekolah. Sayangnya guru-guru kita masih banyak melakukan hal itu. Ya, kalau anak yang cantik sama anak yang dianggap tidak cantik beda perlakuan. Kalau orang tuanya yang rajin datang ke sekolah sama orang tuanya yang nggak sanggup rajin datang ke sekolah, mungkin karena faktor ekonomi beda mendapatkan diskriminasi dari gurunya. Ya, apalagi anak yang pintar atau anak yang dirasa tidak pintar di mata pelajaran di mana gurunya mengajar. Ya, itu yang kita perjelas. Apa itu kekerasan seksual? Sudah ada undang-undang TPKS yang akan dijelaskan oleh Bu Ratna nanti. Apa itu kekerasan perundungan, bullying? Adalah segala bentuk hal, sikap, perbuatan yang dilakukan secara berulang, ya, yang mereka terima di sekolah yang membuat mereka mendapatkan kekerasan secara psikis maupun secara fisik. Ya, itu kekerasan bullying yang juga ternyata masih banyak dialami oleh anak-anak kita. Tim dan Satgas ini adalah saat ini sudah ada tim kita atur dibentuk di sekolah dan juga Satgas di daerah. Jadi kalau tim di sekolah tidak bekerja, maka silahkan lapor ke Satgas daerah. Kalau Satgas daerah nggak bekerja, lapor ke kami, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan turun bersama. Ya. Ibu izin. Oke, siap ya. Mekanisme pencegahan ya. Jadi mekanisme pencegahan apa yang dilakukan pemerintah daerah, apa yang dilakukan oleh sekolah itu ada di dalam regulasi ini. Demikian juga penanganan, apa yang harus dilakukan tim di dalam sekolah, tim PPK maupun Satgas daerah itu juga ada diatur. Jadi pengaturannya lebih rigid. Itu 5 poin utama. Nanti kita bisa saling berdiskusi. Sekali lagi saya minta kepada ibu-ibu DWP untuk berperan aktif. Ibu punya peran yang sangat strategis untuk membantu pemerintah daerah yang mungkin suaminya ya berada pada posisi strategis ya yang mengatur sekolah di wilayahnya. Tolong ditanya, Pak, kita sudah punya Satgas belum di daerah? Di sekolah-sekolah di daerah kita sudah punya belum? Ya, tolong diingatkan kembali ibu-ibu semua, Permendikbud 46 2023. Terima kasih. Terima kasih, aplaus buat Ibu Katrina. Terima kasih Bu, luar biasa. Jadi sudah sedemikian rinci ya, diatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh Permen Kemendikbud. Kemudian yang kedua adalah Ibu Ratna, monggo Ibu. Iya, terima 20 kasih. menit ya Ibu. Terima kasih Bu Santi, waktu 20 menit harus diefektifkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan ibu kita semua, Ibu Franka, luar biasa, Bu Franka, terima kasih. Hari ini 2 hari yang lalu kita merayakan perempuan, ini diulang kembali merayakan perempuan untuk Dharma Wanita Persatuan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita masih terbawa nuansa bagaimana heroiknya kita pada 2 hari yang lalu, kekuatan 7.500 perempuan dari berbagai bidang, berbagai profesi, yang ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan perempuan dalam dinamika pembangunan kita. Terima kasih banyak. Hari ini saya secara khusus ditugaskan untuk mengingatkan kembali sebetulnya terkait dengan bagaimana kekuatan dari salah satu regulasi yang sudah kita miliki di fenomena. Tadi Bu Katarina sudah menyampaikan terkait dengan kekerasan dengan berbagai ragamnya. Nah tentunya
saya hari ini akan menguatkan secara khusus terkait dengan perhatian lebih kita untuk kekerasan seksual. Ini luar biasa dan terima kasih hari ini saya dipersatukan dengan rekan-rekan saya yang ini sehari-hari bekerjanya ya bertiga ini begitu ya. Hari ini dengan Kemendikbud dengan Bu Katarina, di samping kiri saya ada Bu Livia, dan hari ini bisa kita, terima kasih Bu Franka, hari ini kita bisa dipenuhkan dalam satu frame. Terima kasih banyak. Dan ini juga ibu-ibu hebat dari seluruh Indonesia. Saya kalau dengan Dharma Wanita Persatuan, karena ini notabene kan istri-istri ASN. Kebetulan saya juga istri ASN, jadi rangkep Bu dua. Jadi ini ada sebuah semangat tersendiri bagi saya juga untuk bisa menyampaikan berbagai isu terkini, dan hebat untuk Dharma Wanita karena selalu jeli mengangkat isu-isu aktual dan isu-isu terkini. Ini luar biasa. Terima kasih, dan ini tentunya membantu membuktikan bagi kita semua bahwa ada satu nilai yang harus kita terus lakukan, sinergi dan kolaborasi. Tidak akan mungkin apapun yang kita capai tanpa sebuah kata sinergi dan kolaborasi. Semuanya berperan, semuanya terlibat sesuai dengan perannya masing-masing. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tentunya tidak akan bisa bekerja sendiri. Bu Katarina dari Kemendikbudristek tidak akan bisa. Bu Livia dari LPSK tidak akan bisa. Jadi saya hanya ingin mencoba memvisualkan, monggo nanti kalau untuk referensi ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat, materi ada, tetapi ada poin-poin penting, key point yang ingin kami sampaikan di hadapan ibu-ibu hebat hari ini. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kekuatan perempuan dalam dinamika pembangunan. Hampir 50% penduduk Indonesia kita itu perempuan. Ya, hampir semua 50%, artinya setengah dari penduduk Indonesia. Kalau ditambahkan dengan anak, tadi karena Bu Katarina terus anak begitu ya, karena ini adalah tongkat estafet kita ke depan. Dan ini akan berkorelasi tentunya nanti dengan visi kita Indonesia Emas 2045. Itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dengan jumlah ketika 49,42% ditambahkan jumlah anak 30 juta, penduduk Indonesia ini 2/3-nya adalah perempuan dan anak. Ini yang harus terus kita lakukan penyadaran publik begitu ya. Bagaimana dengan kekuatan yang 2/3 mengisi jumlah penduduk, inilah yang menjadi aset penting, menjadi pilar penting untuk bisa memastikan bahwa ini menjadi sebuah powerful, menjadi sebuah sebuah kekuatan yang 2 hari yang lalu ya Bu Franka kita tunjukkan, dari masa ke masa ini menjadi sebuah etalase bagaimana nanti menggambarkan sejarah atau menggambarkan perempuan dan anak ini menjadi 2045 itu Indonesia Emas kan tidak bisa terlepas dari kekuatan perempuan dan anak. Ketika perempuan dan anak kualitasnya bagus, insya Allah kita akan bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tentunya ini yang menjadi kekuatan penting, tetapi kita juga masih dihadapkan pada sebuah challenge. Kita masih dihadapkan pada pending matter yang terbesar. Tadi Bu Katarina, saya ingin menguatkan bahwa betul sekali persoalan kekerasan dengan berbagai ragam. Tadi ada bentuk-bentuk perundungan, dan yang saat ini yang betul-betul kita ingin angkat, kita ingin diskusikan bersama ibu-ibu semuanya adalah kekerasan seksual. Ini luar biasa, betul sekali. Ini tidak hanya karena kita fenomena, data dan fakta, tetapi betul-betul kami di 2021 melaksanakan survei. Ini sesungguhnya adalah survei kekerasan. Kita ingin melihat prevalensi kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk kekerasan. Tetapi tidak mungkin kalau kita menyebutnya sebagai survei kekerasan. Karena pasti kekerasan korban tidak akan terbuka belum sampai dengan tahap saat ini, meskipun dari proses kita melakukan kampanye, melakukan edukasi, melakukan literasi ya Bu Katarina, Bu Livia, sudah dengan kampanye Dare to Speak Up kita sudah banyak saat ini korban yang berani lapor, korban yang sudah merasa percaya diri bahwa saya tidak ingin ada korban-korban lain selain saya atau lingkungan saya, keluarga saya. Nah, ini menjadi catatan penting tentunya. Dan kalau kita bicara kekerasan seksual,
Ini survei yang kami lakukan, ini 5 tahunan, dan ini menjadi satu-satunya survei yang dilakukan oleh pemerintah sebagai baseline dalam menentukan policy kita dalam setiap 5 tahunan nanti dalam kerangka RPJMN. Karena ini survei yang kita sebut sebagai survei pengalaman hidup perempuan nasional. Ini sejatinya ada survei kekerasan. Tidak bisa kita akan bicara ketika kita melakukan survei dengan karakteristiknya korban berani bicara saja, berani menyampaikan saja, itu sudah luar biasa. Dan dalam setahun terakhir, Ibu dan Bapak, ibu-ibu semua, bahwa kasus kekerasan seksual itu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam 1 tahun terakhir. Dan itu pelakunya, mohon maaf, adalah orang-orang yang dikenal dengan korban, orang yang dekat dengan korban, orang yang harusnya memberikan perlindungan kepada korban, dan orang-orang yang sejatinya adalah figur-figur yang harus memberikan perhatian lebih. Ini yang menjadi kesedihan kita semua, kekhawatiran kita semua. Dan sedih kalau kita melihat bagaimana kasus-kasus kekerasan, karena kebetulan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak kami ada layanan terkait dengan penanganan kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan. Kalau bicara ini nanti dengan Bu Livia, bagaimana kita kemarin perjuangan kita untuk bisa menyelesaikan satu kasus ketika pelakunya adalah tokoh publik yang luar biasa. Ini tantangan yang luar biasa yang kami hadapi. Bu Livia nanti bisa bercerita di sisi itu. Nah, ketika kita melihat bagaimana saat ini kasus yang betul-betul fakta, real, ketika apa yang terjadi dalam benak kita ibu-ibu, seorang ayah melakukan kekerasan seksual kepada 4 anaknya sekaligus. Anak kandungnya. Ini bukan sebuah cerita, bukan sebuah artinya, ini fakta yang kita hadapi, betul. Apa yang terjadi dan 2 diantaranya adalah punya anak. Artinya anak yang dikandung anaknya adalah cucu dari pelaku. Nah, ini Bapak Ibu-ibu semua fenomena yang luar biasa kalau kita bicara kasus kekerasan. Belum lagi kasus-kasus yang dilakukan incest. Incest itu berarti kan ada hubungan persaudaraan, kakak kepada adik, paman kepada ponakan, kemudian juga ayah kepada anaknya. Ini luar biasa. Ini yang kemudian menjadikan semangat kita bersama kalau bicara undang-undang kekerasan seksual. Perjuangannya bagaimana Bu Livia? Perjuangannya kita Bu Franka perlu waktu 10 tahun untuk bisa menggolkan undang-undang ini dengan segala prosesnya. Dan alhamdulillah di tahun 2022 yang lalu kita mempunyai sebuah legal standing. Kita memiliki posisi yang cukup kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini menjadi problematik yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa memangkas, memotong hulu hilir, atau bagaimana memastikan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual ini semua harus terlibat. Dari mulai keluarga, saya ingin betul-betul state, keluarga ini menjadi pilar utama, kunci utama, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Katarina. Keluarga menjadi unit terkecil yang akan memfilter terjadinya kasus-kasus kekerasan ini bisa eliminir. Bagaimana kita bisa meminimalisir ini semua adalah kekuatannya dari keluarga. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi, bagaimana kita bisa memberikan nilai-nilai yang luar biasa ini melalui keluarga. Ini yang juga alhamdulillah di dalam Undang-Undang TPKS itu di state Bu Santi, peran keluarga secara khusus. Nah, ini yang kemudian menjadi sekali lagi semangat bagi kita semua, monggo nanti mungkin di satu kesempatan, kalau saya bicara undang-undang ini 3 hari 3 malam Bu, karena 12, kalau bicara undang-undang itu luar biasa, undang-undang ini terdiri dari 12 bab, 93 pasal, ini luar biasa, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang menjadi nanti kunci bagi kita semua untuk bisa memastikan peran-peran aktif. Nah, perkembangannya sampai dengan saat ini, undang-undang dengan pasca undang-undang ini disahkan, artinya berlaku sah dan mengikat sejak tanggal 9 Mei 2022. Tidak ada alasan. Bagaimana ketika banyak sekali jenis-jenis kekerasan misalnya. Ketika korban kekerasan seksual, apakah jalan terakhirnya harus dinikahkan? Nah, ini yang juga menjadi problematik tersendiri. Ya sudah, semua selesai ketika korban dan pelaku dinikahkan.
dalam Undang-Undang TPKS tidak mengenal yang namanya restoratif justice. Tidak ada ampun, tidak ada jalan damai ketika kasus-kasus ini adalah kasus kekerasan seksual. Kecuali ketika ini juga pelakunya adalah anak, karena pada prinsipnya anak adalah korban. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian kita, dan sekali lagi kerja kolaborasi ini menjadi penentu bagi kita semua. Dharma Wanita Persatuan menjadi salah satu dari 6 organisasi besar. Saya yakin Bu Franka ini akan menjadi kekuatan untuk mengkatalisasi bagaimana proses-proses itu, pencegahan menjadi sangat penting. Nanti kalau penanganan bagaimana Bu Livia, selama ini kami bertahun-tahun Bu mendampingi dari mulai bagaimana korban seorang anak biasa yang kemudian diintimidasi, kekuatan kita Bu bagaimana, yang kemarin kasus di salah satu daerah, bagaimana kekuatan seorang anak yang kemudian berani berbicara, berani menyampaikan apa yang terjadi, tetapi kemudian dia artinya mendapatkan ancaman yang luar biasa. Ini Bu Livia bisa bercerita nanti bagaimana kita dengan semangat untuk bisa mendampingi para korban itu untuk berani bersuara. Nah, terakhir, karena nanti kita akan lebih banyak diskusi ya Bu Santi, Setuju, Ibu. bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual ini juga ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga. Terima kasih Bu Franka melalui Mas Menteri, itu juga luar biasa bagaimana memastikan di dunia kampus, di lembaga pendidikan, kita sudah ada satuan tugas untuk pencegahan penanganan TPKS, kemudian kita juga di kerja kolaborasi di dunia usaha, kemarin juga pelatihan-pelatihan ini salut luar biasa. Misalnya saya contohkan dari Grab, dari Gojek, itu sudah melakukan pelatihan khusus bagi para mitra pengemudinya untuk mengenalkan apa itu arti kekerasan seksual, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mengidentifikasinya. Ini kerja-kerja yang luar biasa. Perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, termasuk juga tentunya nanti adalah media. Ini harus menjadi sebuah kerja pentahelik, kerja bersama yang harus kita lakukan. Jadi tujuan akhirnya kita ingin mewujudkan Indonesia ya, dari Undang-Undang TPKS ini adalah mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap perempuan dan anak. Karena sekali lagi kalau kita bicara 2/3 penduduk Indonesia, inilah kekuatan yang harus kita isi, tetapi kerentanan mereka lah juga yang ini juga menyebabkan bagaimana mereka rentan dari kasus-kasus kekerasan. Tidak hanya kekerasan seksual, beragam. Sekarang juga mohon saya selalu di Dharma Wanita mengingatkan, sekarang ini kekuatan benda kecil ini yang ada di samping kita, Bapak dan Ibu semuanya, ini menjadi kekuatan karena maraknya kasus-kasus kekerasan seksual juga karena dipicu masifnya penggunaan media sosial. Ini yang luar biasa, literasi, digitalisasi menjadi bagian yang penting, tetapi bagaimana digital yang juga tentunya positif untuk kita semua. Digital yang mampu mengedukasi untuk menciptakan generasi kita menuju Indonesia Emas 2045. Ini tidak hanya sekedar slogan, tetapi tujuan akhir yang ingin kita capai, dan tentunya untuk membuktikan itu seperti apa, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami hadir melalui Sahabat Perempuan dan Anak, melalui call center 129. Ini adalah ruang pengaduan, silahkan bagi perempuan, anak yang mengalami kekerasan, kami hadir dengan call center 129 atau melalui WhatsApp 08111 Mohon ditampilkan di layar. 129, ada Bu di sini ya, 08111 129. Jadi tidak hanya untuk korban, tapi barang siapa kita semua, ibu-ibu yang menduga, melihat, mendengar adanya kasus-kasus kekerasan, silahkan untuk menghubungi call center 129. Karena sekali lagi nantinya kalau diizinkan, ini juga menjadi diseminasi bagi kita semua. Bu Riri, apakah kita jadi flash mob untuk Sapa 129? Bu Franka, terima kasih, ini menjadi ruang edukasi untuk kita semua, karena saya yakin ibu-ibu ini kekuatan di daerah, karena Dharma Wanita Persatuan ini kan menjadi corong di daerah. Jadi sekali lagi tujuan akhir kita, pasti kita perempuan Indonesia yakin kalau perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ibu izin, tadi sebelum Ibu datang kita sudah melakukan Sapa 129. Terima Luar kasih. biasa. Stop kekerasannya. Iya, stop kekerasan seksual. Ibu-ibu semua, semangat semuanya. Sekarang kita menuju ke sesi berikutnya. Ibu Olivia dari LPSK sebagai Wakil Ketua LPSK. Kami persilakan Ibu, 20 menit. Baik, Terima kasih. terima kasih Bu Moderator, rekan-rekan narasumber, Bu Katarina, Bu Ratna. Terima kasih sekali untuk kesempatannya kepada Ibu Franka, kepada semua pengurus dan panitia dan wanita pusat yang saya hormati. Serta juga yang tentunya dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten. Ada dari kabupaten juga ya Bu Santi? Kabupaten Baik. kota. Tadi saya sudah melihat itu bagaimana yang dari Maluku sudah berjoget bersama, yang dari Papua sudah berjoget bersama. Sepertinya memang ibu-ibu Dharma Wanita ini luar biasa semangatnya. Tepuk tangan semua dulu. Baik, ini memang jam agak ngantuk ya. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk menonton video audiovisual 3 menit saja yang menggambarkan perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban di 3 wilayah. Yang pertama minggu lalu kami ada di Painan, di Pasisia Selatan. Kan bahasanya pesisir itu Pasisia ya. Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk pendampingan sidang TPKS yang terjadi pada dua perempuan, terjadi pada saat kalau tidak salah Lebaran yang berapa bulan yang lalu, dan mereka ini kafenya sepertinya melanggar jam buka. Mereka masih bernyanyi, tiba-tiba kita bayangkan ibu-ibu semua, tiba-tiba dari balik batu ada 300-an laki-laki dari 4 dusun tiba-tiba menyerbu, kemudian menarik 2 perempuan muda ini, ditarik, dilepaskan bajunya, diarak, ditenggelamkan kepalanya saya ngomongnya juga sambil sesek, di laut ya. Jadi maksud saya gini, bahwa masalah persekusi ini, masalah tindak pidana kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja ini suatu contoh. Yang kedua, nanti kita melihat dari Sumatera Barat, kita akan pindah ke Garut, Jawa Barat. Ini kasus yang juga waktu itu kami kawal dengan KPPA juga, dengan Bu Bintang waktu itu turun langsung, Pak Kajati, Pak Asep waktu itu, yang terjadi di Garut, di sebuah sekolah berbasis asrama, di mana pelakunya adalah guru dan termasuk juga pemilik asrama tersebut, yang ini paling luar biasa Bu Santi, dan yang ini luar biasa dalam arti kata, ada korbannya tuh ada 13, ada 8 yang kemudian melahirkan, dan bahkan ada 1 yang melahirkan 2 kali. Jadi ada 9 bayi sebagai akibat dari tindak perkosaan terhadap anak-anak remaja. Jadi karena saya cukup tinggi gitu, kita bisa bayangkan mereka itu masih kecil-kecil segini gitu ya, masih belasan tahun, jadi sangat memprihatinkan. Dan yang terakhir adalah kasus di Sumba, di Nusa Tenggara Timur, di mana seorang disabilitas, perempuan disabilitas yang usia kronologisnya mungkin 20-an, tetapi usia mentalnya itu di bawah 5 tahun mungkin, disabilitas intelektual yang buta huruf, tidak pernah disekolahkan, diperkosa oleh tetangganya, dan kemudian hamil dan melahirkan. Sebelumnya dia juga diperkosa oleh seseorang yang sampai sekarang tidak ketahuan siapa, jadi dia punya 2 anak akibat 2 kali diperkosa. Dan ini benar-benar LPSK turun langsung untuk memberi perlindungan, terutama pada kasus-kasus yang memang ancaman tinggi. Tadi sampaikan Bu Ratna, kalau misalnya pejabat publik, nah itu oknum pejabat publik terutama ya, karena kemudian nanti
Saya sebulan yang lalu ada di Papua Barat misalnya, itu juga ada satu kasus, pelakunya adalah juga pejabat publik yang kemudian ada hukum adatnya dan mungkin jadi lebih kompleks lagi. Mungkin kita bisa lihat dulu untuk Boleh tim di-share? di-share, kita bisa nonton video yang 3 menit. Kepala dusun ini kasihan melihat si anak ini kok kemudian hamil dan melahirkan lagi kedua kalinya. Oleh karena itu kemudian meminta perlindungan kepada lembaga bantuan hukum setempat yang kemudian mengajukan ke LPSK karena ada kemungkinan tidak dilanjut lagi kalau tidak ada pengawalan. Nah, anak korbannya itu harus diberi pelatihan juga supaya bisa berkomunikasi karena komunikasinya sangat terbatas dan bahkan kita juga perlu membawa boneka waktu itu. Membawa boneka karena perlu dijelaskan. Mungkin nanti saya juga sebelum ini ya. Jadi kami waktu itu membawa boneka seperti ini, Ibu Bapak. Jadi ibu-ibu maksudnya, kebanyakan sih ibu-ibu ya, membawa boneka seperti ini supaya si anak ini dapat menjelaskan apa yang terjadi kepada dia. Begitu, karena ya buta huruf, disabilitas intelektual, sulit, jadi kita memang perlu menggunakan simbol-simbol dan kita perlu mendukung dan ini juga memberikan penjelasan kepada keluarganya. Dan saya pikir ini menjadi satu contoh bagaimana perlindungan itu sejatinya adalah pekerjaan yang sunyi, jauh dari gemerlap, karena yang kelihatan di TV mungkin hanya kasus-kasus viral yang mungkin jumlahnya sepersekian daripada apa yang terjadi di luar sana. Dan saya pikir ibu-ibu sekalian sebagai Dharma Wanita mempunyai akses yang tinggi ya untuk kepada masyarakat di mana tempat kita tinggal misalnya. Jadi saya akan juga mengkombinasikan presentasi saya dengan tidak hanya tentang pekerjaan di LPSK, tetapi juga karena saya juga seorang psikolog dan soal pencegahan ini karena gini, LPSK tuh adanya di hilir. Kalau sudah ada tindak pidana, sudah ada laporan polisi dan kemudian ada ancaman, jadi misalnya ada korban menelpon ke Sapa 129. Nah, ternyata setelah ditelusuri ada ancaman yang supaya mencabut
Misalnya, ada yang pelakunya adalah tadi disebutkan oleh Bu Ratna juga, dan kalau Ibu Katarina kan kebanyakan di tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan, di guru, bisa dosen. Nah kalau LPSK ini kan memang di mana saja pelakunya, dan terutama pada saat itu adalah ayah kandung. Ada ayah kandung yang misalnya pada saat anaknya melaporkan si ayah ditahan, bunuh diri di tahanan, sehingga keluarga besar si anak tersebut itu menyalahkan si anak ini. Kamu sih lapor, kenapa kamu lapor? Sekarang kamu jadi, karena ibunya sudah meninggal lama. Itu satu contoh bagaimana keluarga dekat ini, ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat, paman, kakek, adik, guru, tetangga juga banyak. Jadi mungkin yang saya pikir saya penting, dan kenapa saya membawa boneka-boneka ini ibu-ibu, dan ini sebenarnya adalah bahwa kita perlu untuk melakukan pencegahan. Dalam arti kata, kita harus mencoba jadi change agent itu jangan kita serahkan kepada orang lain. Cobalah dari diri kita sendiri sebagai anggota masyarakat, sebagai ibu dari keluarga, tetapi juga menurut saya jangan kita pikirkan tentang anak-anak kita saja, tetapi kalau bisa anak-anak tetangga, anak-anak di komunitas. Nah, ini boneka yang menurut saya menjadi satu ide. Ini sayangnya boneka-boneka ini dipaten, punya paten, jadi tidak bisa ditiru. Tetapi menurut saya, mungkin ini off the record, bisa dibuat versi kita masing-masing tanpa mirip gitu, ya kan Bu Franka? Jadi dibuat versi masing-masing sesuai daerah kita masing-masing dengan karakteristik masing-masing, kita buat supaya kemudian kita bisa mengajarkan tentang tubuh. Nah ini kan di sini kan ada seorang anak gitu kan, kemudian nanti kita bisa apa sih bedanya seorang anak perempuan dengan anak laki-laki, misalnya begitu. Nah terus kemudian nanti setelah mulai puber gitu, apa yang terjadi? Ada perubahan-perubahan. Nah, si ibu ini, maaf saya akan menyingkap bajunya, si ibu ini ada bayinya di dalam. Ada bayi, maaf. Dan ada agak ini sih. Jadi kita bisa menarik si bayi. Kita bisa menarik si bayinya di dalam. Jadi kita bisa kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada saat kemudian pubertas, begitu ya. Pada saat pubertas, kemudian apa yang terjadi, apa perubahan-perubahan apa. Dan ini kita bisa sesuaikan dengan usia anak, ibu-ibu sekalian. Kita sesuaikan dengan usia anak karena yang menjadi korban itu bahkan anak usia 2 tahun 3 bulan. Paling kecil. Ini sebentar lagi akan masuk lagi korban yang 1 tahun. Dan itu pelakunya siapa? Pelakunya ayah kandungnya sendiri. Ya, jadi saya pikir penting ada pendidikan ini. Kemudian yang laki-laki juga, saya nggak usah buka, tapi maksudnya kalau dibuka ada juga organnya sendiri. Jadi memang saya pikir boneka-boneka ini bisa kita sesuaikan dengan konteks di mana kita ada, sehingga kita bisa menjelaskan perubahan-perubahan apa yang terjadi. Dan saya pikir menjadi sangat penting bagi ibu-ibu dan wanita, tadi sudah kita sadari bersama, ibu-ibu dan wanita adalah kekuatan yang luar biasa. Kita semua adalah kekuatan yang luar biasa, kita adalah change agent, jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Mari ibu-ibu, saya akan mengakhiri. Bu Santi, apakah saya sudah overtime? Oke. Ya, jadi menurut saya menjadi penting bagaimana kita sebagai anggota masyarakat. Oh, ada satu kasus lagi yang mungkin saya ingin sampaikan, itu ada sebuah kekerasan terhadap anak di Jawa Timur, itu dia anak berkebutuhan khusus, sehingga dia mengalami autisme, sehingga sulit untuk berbicara. Ibu kandungnya menikah lagi dengan suami keduanya, si suaminya ini kurang paham tentang kondisi kekhususan si anak tirinya ini, sampai diinjak dan 7 tulang rusuknya itu patah. Dan waktu itu saya sempat hadir sendiri karena
kebetulan biaya medisnya ratusan juta, tapi untungnya di cover oleh pemerintah provinsi. Jadi menurut saya menjadi penting bahwa pemerintah provinsi tidak hanya yang di DKI Jakarta, yang di DIY, yang di Jawa Timur, yang masih di Jawa-Jawa yang perlu untuk kemudian juga medisnya ini di cover begitu. Jadi saya pikir itu penting, dan satu hal yang menurut saya juga penting ibu-ibu sekalian adalah bahwa sebenarnya ini saya sampaikan 2 minggu yang lalu saya ada di Aceh bicara soal bunuh diri di tingkat kampus itu Bu Katarina. Di tingkat kampus kebetulan 2 bulan yang lalu di Unsyah itu ada yang bunuh diri. Begitu. Dan anak-anak itu perlu untuk diberikan masalah kesehatan mental. Dan satu hal yang kemudian kita telusuri pada saat itu adalah ternyata korban itu maksudnya bunuh diri bisa jadi dia adalah korban kekerasan seksual sebelumnya. Tetapi daripada dia melaporkan karena kemudian mungkin takut atau malu, karena ada kasus di mana seorang dosen dia mencoba bunuh diri karena pelakunya adalah kaprodinya. Nah, karena dia itu mengalami juga visual impairment, cacat secara visual begitu. Jadi matanya tuh kecil sekali. Akhirnya dia itu mencoba bunuh diri dan psikiaternya kerjanya telepon saya, Mbak Livia ini gimana? Karena itu waktu itu belum ada UU TPKS Bu Ratna, sehingga pelecehan seksual belum masuk belum ada masuk dalam perundang-undangan, sehingga dia bingung soal pembuktian. Akhirnya dia mengatakan, daripada saya frustasi mencoba menjelaskan bagaimana penegak hukum bisa percaya sama saya mending membunuh diri sehingga saya bisa menghantui dia pada saat saya meninggal. Gitu. Jadi itu kita kan kita majleb gitu dengarnya. Dan jadi yang satu hal juga saya sampaikan waktu itu, dan ini saya pikir penting adalah bagaimana sekarang ada fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dipercayai oleh penegak hukum. Jadi pada saat melapor malah disuruh pulang terus ya udahlah Bu, damai aja lah nanti malam gitu ya. Maksudnya seperti itu, tapi terus kemudian bahwa poin di mana seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu akan keluar dari suatu pernikahan yang penuh dengan kekerasan itu adalah titik di mana dia mengalami ancaman yang paling tinggi. Kita mendengar bagaimana ada yang suami istri dokter akhirnya didor sama suaminya. Kita mendengar ada yang kemudian gara-gara cemburu suaminya ambil parang dari bawah tempat tidur, kakinya 2 dipotong. Ya, dan jadi maksud saya menurut soal KDRT ini jangan memang agak-agak susah, banyak yang kemudian laporan dicabut karena khawatir nggak tega kalau suaminya masuk penjara. Jadi saya pikir ibu-ibu Dharma Wanita sebagai change agents, sebagai penggerak masyarakat mempunyai banyak sekali kesempatan untuk bisa menjadi penolong bagi sekitarnya. Jadi tetap semangat dan sampai jumpa lagi di tanya jawab. Oke, baik, makasih. Terima kasih. Aplaus untuk ketiga narasumber kita. Baik, Ibu terima kasih, Bu Livia, Bu Katarina, Bu Ratna, luar biasa. Ibu-ibu, jadi masalah kekerasan seksual itu benar-benar tidak boleh kita pandang sebelah mata. Ini luar biasa, bukan fenomena tapi benar-benar fakta yang terjadi di sekitar kita, di dekat kita. Tadi barusan saya bicara juga sama Bu Katarina. Dulu ada satu pepatah atau satu kata-kata wejangan yang kita hati-hati, don't talk to strangers. Oke? Tapi kenyataannya sekarang kita dengar ternyata orang-orang terdekat kita itu adalah bahaya. Itu luar biasa, jadi merinding saya Ibu. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang TPKS, mudah-mudahan ini mengcover, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Baik, ibu-ibu semuanya,
izinkan saya membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini karena waktunya itu terbatas. Izin panitia saya bisa menambah sedikit ya karena tadi terpotong ya. Sampai 14.30. 14.45 ya. Oke. 3 pertanyaan pertama atau 5 pertanyaan pertama sekaligus dari ujung tengah, satu di sini, satu di sana. Oke. Ibu dari mana? Tolong disampaikan dari DWP mana, nama ibu. Tolong pertanyaannya singkat, padat, dan ditujukan kepada narasumber siapa. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Nama saya Tenia, saya dari Dharma Wanita Kabupaten Tambrong, Provinsi Papua Barat Daya. Mohon maaf namanya ibu, sorry Nama nggak saya Tenia. Tenia, Ibu Yes, Tenia, terima Tenia kasih. Kurniawati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ketua Dharma Wanita Pusat. Salam hormat saya untuk Bapak Nadiem karena setelah beliau menjadi menteri banyak sekali regulasi yang beliau keluarkan sehingga pendidikan di Indonesia jauh lebih humanis sekali. Salam hormat saya Ibu untuk Bapak. Dan pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Katrina. Terima kasih juga Ibu untuk regulasinya yang luar biasa ini. Jadi masalah kekerasan anak, perundungan di dalam satuan pendidikan ini sebenarnya sudah bukan hal yang rahasia lagi, memang sudah sangat marak dan bukan hanya di kota besar tetapi di daerah-daerah. Tetapi yang menjadi kekurangan kita adalah kita lebih banyak menormalisasikan, kita lebih banyak memaafkan sehingga kekerasan kepada anak yang nanti kalau dibiarkan nanti larinya akan menjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, dari dini aja dibiarkan, nanti ketika dia besar akhirnya menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini adalah tugas kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, bagaimana kita bisa mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi sekitar kita untuk tidak menormalkan apapun yang dinamakan dengan kekerasan. Dan saya punya kasus, Ibu, kemarin dan saya sudah laporkan di Direktorat SMP, anak saya menjadi korban perundungan saat posisi saya sedang rapat koordinasi dengan Kemendikbud di Makassar membahas tentang refleksi kurikulum merdeka. Anak saya diperlakukan sangat barbar oleh salah satu orang tua di satuan pendidikan. Anak dengan anak ribut, orang tuanya nggak terima, kemudian dia masuk kelas, dia tarik anak saya, tarik sampai bentak-bentak, anak saya nangis. Dan waktu itu saya posisi di Makassar, besoknya saya langsung ke Malang, saya langsung datang ke sekolah, saya bilang saya akan lapor polisi. Begitu saya lapor polisi, polisi cuma nanya gini, anak kamu, anak ibu gimana, yang luka yang mana? Langsung saya marah. Ya ampun, berarti kalau anak saya babak belur, muka bengap-bengap, baru itu namanya kekerasan. Kalau kekerasan non fisik itu nggak dianggap. Kalau begitu, kalau hal-hal kecil Bapak biarkan, banyak Pak kasus-kasus bunuh diri kalau kayak begini. Akhirnya polisinya saya malah kasih edukasi dari regulasi yang dari Kemendikbud tentang perundungan anak, itulah saya sampaikan. Jadi di Polres saya ngasih materi gitu tentang perundungan. Jadi perundungan itu secara verbal, non-verbal, fisik, non-fisik, dari daring maupun luring, semua itu adalah bentuk kekerasan dan banyak yang tidak paham. Nah ini adalah tugas kita semua, bagaimana memahamkan orang-orang supaya paham bahwa kekerasan itu bukan kalau anak dipukul begitu, tapi anak dibentak, dipermalukan di depan umum, itu juga bentuk perundungan. Dan itu harus kita lawan, itu harga dirinya anak saya. Dan akhirnya saya lapor dan sekolah tutup mata telinga, kayaknya dia takut, ibu ini orang WNA dengan dia itu orang kaya, dia itu pengusaha, nanti dia itu mafia, ibu, pokoknya dengan ketakutan. Tapi saya nggak takut, bahwa saya yakin bahwa di Indonesia masih ada keadilan, hukum di Indonesia masih adil untuk kita semua masyarakat Indonesia. Ya udah, akhirnya saya juga, dia bawa lawyer, saya juga bawa lawyer, kenapa saya harus takut? Nah setelah itu, karena saya akhirnya lapor di direktorat langsung telepon saya, ibu kasusnya anaknya ibu ini sudah masuk tindakan pidana, jadi ibu laporkan saja. Terus saya langsung dihubungkan dengan PPA, kemudian dari Dinas Pendidikan untuk menjadi fasilitator. Terus saya langsung ke Polres, saya mau minta yang ketemu Kapolresnya, saya nggak mau yang anak-anak buah, nanti malah saya tambah mengedukasi. Akhirnya malah disambut dengan baik dan setelah itu
setelah itu disambut dengan baik dan mereka mendengarkan, oh iya benar. Jadi saya ini bukan berjuang untuk anak saya, tapi saya juga seperti yang Ibu sampaikan kita harus menjadi agen of change ya. Saya juga ingin memperjuangkan anak-anak yang lain ketika mendapatkan kekerasan. Orang tua harus berani speak up gitu. Jangan kita takut hanya karena masalah ekonomi dia mungkin dengan kelebihan terus kita takut, oh tidak boleh seperti itu. Kita harus yakin bahwa ketika kita jalan dalam sebuah kebenaran, kita juga bisa. Terima kasih Ibu, Nah, luar biasa. akhirnya kita mediasi. Nah, begitu mediasi saya sampaikan, saya akan lanjutkan ini proses hukum sampai tindakan pidana, sampai pengadilan. Saya tidak peduli ketika kalau Anda tidak mengakui kesalahan Anda bahwa Anda melakukan kekerasan kepada anak saya, itu adalah sesuatu yang harus dihukum. Nah, setelah itu dia karena takut, akhirnya dia Ibu, boleh disingkat pertanyaannya apa Ibu? Nah, sebenarnya saya di sini lebih ke banyak ke sharing supaya saya sharing. Kenapa ibu-ibu? What happened? Nah, di sini kan tempatnya kita belajar ya. Jadi kita sharing. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian untuk regulasi yang luar biasa. Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi Sukatarina nanti biar sekalian. Oke, silakan Ibu, langsung aja. Terima kasih. Nah, ini yang kami harapkan tentunya adalah keberanian kita untuk maju speak up ya. Dan ibu-ibu punya peran yang sangat strategis. Bagaimana juga memberdayakan perempuan-perempuan yang berada di sekitar kita ya Bu. Ibu kalau di Dharma Wanita ini kan bisa langsung terhubung ya. Untuk saling membantu. Tapi bayangkan ketika ibu-ibu itu berada tidak pada posisi ibu-ibu sekalian saat ini. Hanya ibu rumah tangga di sekitar kita yang hanya punya warung tapi anaknya mendapatkan kekerasan seperti itu. Tentu peran ibu untuk berani membantu mereka. Ya, karena ibu akan bisa menjadi garam bagi mereka. Ya, memberikan peran yang sangat sekecil apapun itu, peran ibu saya rasa akan menjadi besar dampaknya. Ya akan terasa hebat Bu ya, tolong mungkin itu bisa menjadi virus-virus baik bagi ibu-ibu di sekitar ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Ibu terima kasih. Berikutnya dari ya Ibu yang berdiri. Silakan. Ibu saya ingatkan karena durasi, mohon secara efektif dipergunakan ya. Terima kasih. Siap Bu, terima kasih. Izin bertanya, saya Stevi dari Provinsi Maluku Utara. Pertanyaan pertama saya adalah, kalau dilihat dari pemaparan pemateri, itu secara data, tingkat kekerasan baik anak maupun perempuan itu kementerian punya ya. Namun menjadi pertanyaan saya adalah, punyakah data kementerian terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan tentang perlindungan anak dan perempuan? Ya. Saya belum bicara soal bagaimana perempuan di Indonesia ini memiliki pengetahuan tentang undang-undang terbaru yang baru disampaikan. Saya belum sampai ke tingkat itu. Tapi pendidikan terkait dengan perlindungan anak dan perempuan secara dasar saja kementerian punya data atau tidak? Itu pertanyaan saya pertama. Kemudian yang kedua, saya hanya memberikan saran. Kalau secara data peserta yang hadir pada saat ini itu kurang lebih 1.000 sekian. Kalau misalkan kita kembali ke rumah masing-masing di kabupaten dan provinsi kita masing-masing, artinya ada 1.000 sekian keluarga yang kita datangi ya. Nah, menjadi pertanyaannya apakah panitia ataupun pemateri tidak mencantumkan rencana tindak lanjut yang cukup mudah untuk diimplementasikan ke keluarga-keluarga masing-masing kita, namun secara impactnya luar biasa. Itu dari saya. Kemudian terkait dengan ekologi, kalau tadi pemaparannya dari yang saya simak ya, dari ketiga pemateri ini, ruang lingkup anak yang kemudian menjadi pusat utama itu adalah keluarga ya, ekologi anak terdekat itu adalah keluarga. Nah, dari program Dharma Wanita ini mungkin juga dengan lembaga-lembaga perempuan lainnya ya, misalkan dari Tentara, Bayangkari, kita bersinergi untuk melakukan sebuah terobosan yang baru. Mungkin mensosialisasikannya lewat tingkat RT lebih dulu, kemudian kita lihat dampaknya seberapa. Jadi kita tidak perlu bicara secara nasional dulu, kita bicara dari ruang lingkup kita yang terdekat. Ketika ada dampak yang baik, kenapa tidak kita lakukan? Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih luar biasa. Mungkin langsung ditanggapi sama Bu Ratna ini, lebih cocok ke Bu Ratna. Silakan Ibu.
Iya, Bu Selvi angkat jempol 10. Luar biasa. Tadi juga Bu Fenia, kita semua sampai hebat-hebat semua pertanyaannya Bu Franka. Iya, sudah sampai menuki loh, tadi bicaranya rencana RTL dan sebagainya, ini luar biasa. Bu Selvi dari Maluku Utara, tadi juga disampaikan dari data seperti ini. Tapi bagaimana nih itu progres dari data itu diapain gitu ya. Jadi betul sekali, kami tentunya semua kementerian lembaga melakukan rekapitulasi dari apa yang terjadi di masyarakat, dari data yang ada tentunya ini ada policy tindak lanjutnya. Contoh konkret di kami, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan dong bicaranya dari tingkat nasional kita ke akar rumput. Akar rumput itu siapa sekarang ini? Masyarakat desa. Kita semua sekarang ini pilarnya kita melihatnya di struktur masyarakat pemerintahan yang terendah itu adalah masyarakat desa. Apa yang kami bidik? Kami berkolaborasi. Kami kalau di tingkat satuan pendidikan pasti kami kolaborasinya dengan Bu Katarina di Kemendikbud Ristek atau di perguruan tinggi. Ketika kami menyasar di desa, kami berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Contohnya apa? Kami mengembangkan yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah, ini yang ingin kita sasar. Tentunya Indonesia itu berapa desa ibu-ibu semuanya? 74.000 desa. Ini miniatur yang paling rendah, tetapi tentunya kami pasti memulainya representatif dari Indonesia Tengah, Barat, Timur. Nah, ini yang kemudian kami sasar melalui program-program yang ada di akar rumput. Perempuan itu kekuatannya luar biasa. Ketika kita melihat kalau tadi kami selalu menyampaikan ada sahabat perempuan dan anak. Di desa kami punya yang namanya relawan sapa. Ini ibu-ibu semua. Luar biasa, mereka kita isi, mereka kita kenalkan dengan isu-isu perempuan dan anak. Luar biasa, kami nanti minggu depan akan bertemu dengan 1.800 relawan sapa seluruh Indonesia. Kita ingin dengarkan, suaranya pasti seperti Bu Selvi semua tadi itu. Jadi luar biasa, jadi seperti apa pendekatan ketika di akar rumput itu menjadi penting. Pendekatan keluarga, kami juga punya program yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu menjadi edukasi ketika ibu-ibu, ketika ingin melihat bagaimana sih sebetulnya konteks kita dalam pencegahan penanganan kekerasan dan ketika misalnya ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendekatannya kemana? Puspaga itu seperti miniatur, ada forum, di situ ada psikolognya, di situ ada ahli kalau konseling hukum yang ada konselingnya seperti itu. Bu Livia sudah melihat, nanti kita kolaborasi lagi Bu, melalui Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, karena tadi yang disampaikan Bu Selvi itu luar biasa. Bagaimana rencana tindak lanjutnya? Ini konkret, ini menjadi rekomendasi ke depan bahwa kekuatan dari akar rumput inilah yang harus kita lakukan. Jadi sekarang ini 74.000 desa dan saat ini sebaran hasilnya apa? Saya juga ingin bangga dong. Kemarin ada pasti hadir 350 representatif Dharma Wanita hadir di Senayan, di Istora. Melihat bagaimana figur-figur kepala desa perempuan. Melihat kan kemarin yang pakai baju putih semuanya, itulah wujud kalau tadi disampaikan. Kalau datanya seperti ini, dampaknya seperti apa? Ada 3.000 sekarang ini perempuan kepala desa yang luar biasa. Ini yang terus kita dorong. Kemarin juga hadir di tingkat atasnya. Ada siapa? Kepala daerah perempuan. Kemarin hadir juga di Istora. Tetapi tentunya kita kalau menghadirkan seluruh Indonesia, mana yang muat ya Bu Franka ya? Enggak ada yang muat. Lokasi mana yang bisa memuat sekian ribu potret perempuan yang berprestasi. Jadi luar biasa tindak lanjutnya ini juga kami punya PR nih Bu, kami bertiga. Tentunya dari catatan-catatan ini tidak hanya sekedar kita oh iya ya, dari Dharma Wanita kemarin pasti ada rekomendasi, nanti kami mohon Bu Franka, rekomendasi itu menjadi catatan penting bagi kami untuk juga bisa menyasar policy-policy apa yang tepat untuk bisa menyelesaikan akar masalah ini. Terima kasih banyak Bu Selvi, terima kasih banyak Bu Fenia, itu kalau fasilitator model kayak Bu Fenia, keren, luar biasa. Semuanya, luar biasa, terima kasih. Ibu Livia, mungkin tambahkan ya. Terima kasih. Ya, saya ingin nambahin sedikit. Silakan, karena Ibu. sebelum saya di LPS Ratna,
saya membantu KPPA untuk Puspaga. Pusat Pembelajaran Keluarga itu terutama juga masalah gini, toxic relationship. Tadi kan disebutkan ya, jangan-jangan si anak yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah ini, dia setiap hari nonton ibunya digebukin bapaknya. Bisa aja seperti itu. Jadi dia pikir, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Verina soal kita jangan menormalisasi, saya pikir itu menjadi hal yang penting. Karena dampak paling buruk dari kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga itu adalah kekerasan itu saja gitu. Jadi kita memang saya pikir kita harus telusuri kenapa kemudian anak tersebut menjadi pelaku kekerasan, karena jangan-jangan dia menjadi saksi setiap hari. Itu saya memberi tanggapan singkat, tetapi karena saya belum mendapat pertanyaan, boleh nggak saya yang bertanya? Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, di sini adakah ibu Dharma Wanita yang profesinya juga sebagai psikolog? Karena kalau misalnya ada nanti bisa menghubungi saya, karena saya di LPSK kami mengembangkan psikolog-psikolog rujukan di seluruh Indonesia yang nanti akan mendapat pelatihan, sehingga kemudian para psikolog ini, karena kami nggak diajarkan loh di Fakultas Psikologi tentang masalah HAM. Kalau ada nanti bisa Ada, mengontak Ibu. saya setelah ini, gitu. Karena saya pikir penting. Banyak Ibu, nanti kita Oke, ada. baik. Jadi Oke, nanti kita siap. akan ada pertemuan psikolog, ibu-ibu dan wanita yang psikolog habis ini. Mantap, Baik. thank you. Terima kasih. Ibu-ibu, jadi sebetulnya mohon izin tadi dari pembicaraan, satu PR juga harus kita lakukan MOU antara 3 lembaga ini dengan Dharma Wanita Persatuan. Setuju ya Ibu Ketum? Mohon izin. Harus dilakukan secara konkret ini Ibu. Setuju Ibu-ibu? Oke, konkret ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya menuju, Ibu ini yang di tengah silahkan. 3 lagi ya. Ibu ini, kemudian Ibu di sana, mohon maaf Ibu di sana yang udah berdiri, yang pakai kacamata ya. Kemudian Ibu di ujung. Waktu kita tinggal dikit. Adakah? Sorry Ibu ini, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan. Singkat, padat, langsung ke intinya ya Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari penyampaian Ibu Catherine dari Irjen Kemendikbud Ristek, saya menggarisbawahi tentang fokus pencegahan itu kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Saya adalah bagian daripada pendidik. Yang pertama adalah pendidik pertama dan utama di dalam keluarga, dan yang kedua adalah pendidik di sekolah. Dari beberapa tahun lalu, terakhir tahun kemarin, kami sebagai pendidik itu mendengar bahwa mata pelajaran, mapel pendidikan agama di sekolah umum itu akan dihilangkan dan ditiadakan sama sekali. Bahkan itu sempat menjadi ricuh di kabupaten kota. Sementara pendidikan agama itu adalah bisa dikatakan itu modal yang utama di dalam menjalankan roda pendidikan, baik itu di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Saya lebih berpikir bahwa mapel pendidikan agama ini di sekolah melalui Kemendikbudristek yang tadinya hanya 3 jam, tolong ditambah melalui kurikulum yang ada, kalau boleh menjadi 5 jam per minggu. Karena nilai-nilai agama ini perlu ditambah lagi di dalamnya itu ada pendidikan moral. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan agama lebih banyak jadwalnya dijadwalkan pada pembelajaran terakhir, sementara jam-jam terakhir itu adalah jam-jam kritis bagi peserta didik, sehingga mereka tidak fokus menerima. Ini masalah penanaman nilai agama loh. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kalau boleh melalui Kemendikbud juga tolong disampaikan ke daerah-daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, mapel pendidikan agama tolong dicantumkan pada jadwal pertama di sekolah umum. Dan yang ketiga,
tolong kepada panitia materi yang ada tolong di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tambah satu lagi aja. Ibu-ibu yang nanti yang belum ditunjuk, tadi saya udah tunjuk, ternyata durasi kita udah hampir habis. Jadi satu lagi pertanyaan, nanti yang lainnya akan ibu yang pakai itu hijab ini. Ya, fuchsia, silakan. Satu efektif ya Bu, cepat, thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DWP Kota Samarinda atau Kalimantan Timur. Saya juga miris ya Bu ya, mendengar isu-isu perundungan, bullying, kemudian juga kekerasan seksual dan lain-lain. Itu sangat membuat kita sedih sekali, terutama pada perempuan dan anak begitu ya. Tapi kita selalu saja mengatakan mencari solusi, seminar dan lain sebagainya. Adakah dari Irjen Kemendikbud punya program untuk membentuk karakter anak sejak dini yang berkesinambungan? TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Menurut saya itu sangat penting. Dan untuk membentuk karakter itu harus berulang-ulang, terus-menerus, dan berkesinambungan. Kemudian Ibu, yang saya lihat, mungkin salah satu program yang bisa dibuat adalah 6 bulan pertama saat anak masuk sekolah tidak usah belajar praktis atau belajar teori. Lebih bagus belajar karakter dulu saja. Contoh bagaimana menyayangi teman, bagaimana kalau minta tolong harus mengatakan kata tolong. Kalau misalnya salah harus mengucapkan minta maaf begitu. Itu 6 bulan jangan belajar dulu. Bentuk dulu karakter anak sampai betul-betul mereka mengerti bahwa sayang teman. Yang saya ingin tanyakan oleh Ibu Irjen, adakah rencana program membuat karakter yang berkesinambungan? Terima kasih. Terima kasih. Baik, semua diborong sama Bu Katarina. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa info tentang mapel dihapus itu hoax karena Pak Menteri Pak Nadiem sudah mendeklar itu kembali Bu ya. Jadi tidak mungkin dihapus karena itu ada di dalam Undang-Undang Sidiknas. Yang kedua kami ingin juga mengatakan bahwa pengaturan tentang jam pelajaran, jam apa di jam berapa itu wewenang penuh kepala sekolah. Karena di sekolah anak saya jam pertama malah Bu. Ya. Jadi itu wewenang penuh kepala sekolah. Jadi tidak ada pengaturan dari kami gitu ya. Yang ketiga adalah bukan jamnya, tapi sebenarnya bagaimana guru dapat mentransfer pengetahuan itu dengan cara menarik. Walaupun misalnya saat ini kita jam ngantuk gitu ya, tapi karena bisa disampaikan dengan cara-cara yang lebih jelas, yang lebih menarik apalagi bagi anak-anak, bahwa itu bukan sebagai ilmu pengetahuan saja gitu ya, tetapi sebagai bagian dalam pembentukan karakter mereka. Dan pembentukan karakter tidak hanya pada mapel agama gitu Bu, tetapi pada semua mapel. Pada semua mapel. Karena apa? Karena jam pelajaran agama pada sekolah-sekolah negeri ya, atau sekolah yang tidak berbasis agama memang pengaturannya jauh lebih sedikit. Ya, kita tidak ingin menambah beban itu lagi dengan jumlah jam yang banyak, tetapi bagaimana setiap muatan-muatan dalam pelajaran PPKN ya, yang dulu kita PMP ya, pelajaran sosial, bahasa Indonesia gitu ya, sekalipun matematika, ilmu pengetahuan alam itu bisa dimasukkan nilai-nilai karakter. Karakter itu kan tidak hanya hubungan anak dengan manusia, sesama manusia, tetapi bagaimana juga dia menjaga alamnya ya, bagaimana juga dia menjaga semua makhluk hidup di hadapannya yang merupakan ciptaan Tuhan ya, baik binatang, hewan dan sebagainya. Jadi memang kita menyeluruh Bu. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa mapel agama tidak perlu ditambah, tapi bagaimana semua penguatan karakter itu ada pada semua dimensi-dimensi mata pelajaran sebagai bagian muatan, dan kedua juga pada bagian intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Karena penguatan karakter saya sekalian menjawab, itu bukan program, itu adalah gerakan bersama Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena kalau menurut undang-undang bylaw yang punya tanggung jawab memberikan pendidikan karakter kepada anak adalah orang tua. Ya, sekolah hanya menguatkan. Ya. Jadi bagaimana sekali lagi kita sebagai orang tua punya
pengetahuan untuk itu. Parenting yang kuat, tidak ada sekolahnya untuk siap menjadi orang tua, tetapi kita sebagai orang tua terus belajar, Bapak Ibu ya. Jadi saya sampaikan tadi, jangankan anak pelaku kekerasan dia akan berpotensi menjadi pelaku kekerasan ketika dewasa. Anak korban kekerasan pun berpotensi menjadi pelaku kekerasan ketika dewasa. Ini sudah kami buktikan dari berbagai kasus anak-anak mahasiswa menjadi pelaku kekerasan, ya bahkan dosen, guru, ternyata mereka adalah ketika itu kecil menjadi korban kekerasan yang tidak dapat ditanggulangi secara tuntas. Ya, ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu ya, bahwa program penguatan karakter bukan program, tetapi adalah gerakan kita bersama karena tidak bisa diserahkan kepada guru, tetapi juga adalah gerakan seluruh elemen ya di pusat pendidikan, orang tua, guru dan masyarakat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, aplaus buat kita semua, pertanyaannya luar biasa. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi pertama, saya mohon closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Ibu Livia dulu, silakan Ibu, 1 menit ya Ibu. Oke, baik, makasih Bu Moderator. Saya akan cepat saja. Jadi ibu-ibu sekalian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hadir untuk masyarakat dan ini terutama yang akan proses hukum, sudah ada punya laporan polisi namun mengalami ancaman yang supaya tidak terus dengan proses hukum itu. Dan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana yang terkait dengan perempuan dan anak yang paling banyak, dan tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Jadi KDRT yang mengancam jiwa termasuk juga kekerasan terhadap anak dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam jiwa. Baik. Ya, jadi negara hadir melalui LPSK. Terima kasih. Silakan Ibu. Iya, ini kesempatan yang sangat baik Bu Santi. Dalam kesempatan yang hari ini hadir mungkin representatif dari seluruh Indonesia, ibu-ibu yang luar biasa. Tentunya masing-masing daerah memiliki karakteristik, memiliki praktek-praktek baik yang sangat luar biasa. Tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, satu kata, mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Karena dengan sinergi dan kolaborasi, semua, insya Allah semua persoalan-persoalan, semua tantangan di depan mata kita akan bisa terselesaikan. Terutama yang saat ini menjadi concern kita, bagaimana melindungi perempuan, memberikan jaminan kepastian supaya mereka terhindar dari berbagai bentuk kekerasan. Tidak hanya kekerasan seksual, tetapi beragam kekerasan yang lainnya yang juga muncul, itu dari keluarga kita. Dan jangan lupa, mari kita berani bersuara, karena dengan bersuara itu akan menentukan bagaimana arah kebijakan kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih Perempuan luar berdaya, biasa. Anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih Ibu. Ibu Katarina, silakan Ibu. Baik, saya berangkat dari slogan Kemen PPA, perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Jadi di tangan ibu-ibu semua bagaimana Indonesia maju. Ya, tanpa menunggu MOU pun kita bisa berkolaborasi, bersinergi. Siap Ibu. Ya. Nanti Luar kalau biasa. kami turun, mohon izin Ibu Ketua Panitia, kita akan mengajak ibu-ibu Dharma wanita di daerah untuk bersama kami ya mengawal berbagai kasus dan juga bagaimana BIMTEK atas pencegahan, supaya nanti Ibu juga tahu bahwa Ibu punya peran yang sangat penting ya untuk pemerintah daerah setempat maupun untuk keluarga-keluarga di sekitar kita. Jadi masalah kekerasan anak adalah masalah kita semua. Karena anak ini akan menjadi penerus kita yang akan membawa negara kita kemana, Bapak Ibu ya. Dan itu akan menghalangi mereka menjadi seorang pemimpin yang hebat, menjadi seorang SDM Indonesia yang hebat kalau kita tidak bisa menanggulangi masalah kekerasan sejak yang mereka hadapi sejak mereka dini. Terima kasih, mari kita berkolaborasi dan bersinergi. Terima kasih untuk ibu-ibu yang hebat. Terima kasih ibu-ibu narasumber yang hebat. Baik ibu-ibu sekalian, pohon kelapa berdiri kokoh. Lebih kokoh dari pohon mangga. Ibu-ibu DWP menjadi contoh peduli kekerasan pada perempuan dan anak. Baik ibu-ibu sekalian, sesi pertama dari gelar wicara pada hari ini, pada siang ini kita sudah tuntaskan. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Katarina, Ibu Ratna, dan Ibu Livia. Luar biasa, aplaus sekali lagi.
Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber dan moderator hebat kita siang ini. Sekali lagi tepuk tangan Ibu-Ibu. Mohon untuk tinggal di tempat Ibu. Akan ada pemberian plakat dari Dharma Wanita Persatuan. Untuk itu kami panggil Ibu Sekjen Sekjen Dharma Wanita Persatuan Ibu Dewi Arif Hakim untuk menyerahkan plakat kepada narasumber dan moderator.